Bab 289, masuk. Hah. Dia memperhatikan bahwa auman binatang Kares di celah itu tiba-tiba meningkat. Raja Kares segera melangkah ke tepi celah dan melihat ke bawah. Wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Mereka benar-benar memasuki tingkat ketiga. Sampah tak berguna ini. Wajah Raja Kares sangat jelek. Ini menyebabkan 100.000 binatang Kares datang ke sini untuk mengepung dan menekan kelompok orang luar ini, tetapi pada akhirnya mereka dilarikan ke dalam tingkat ketiga lapisan. Namun, meskipun Raja Kares memimpin 100.000 binatang Kares, yang merupakan jumlah yang besar, retakan di puncak gunung yang megah ini hanya sebesar itu, dan hanya 1.000 binatang Kares yang dapat memasuki celah tersebut. Ribuan binatang Kares ingin menghentikan Suge Hong dan lainnya, sama sekali tidak mungkin. Ditambah dengan Lin Chen yang menunda Raja Kares, Suge Hong dan yang lainnya secara alami memasuki level ketiga dengan mudah. Sampah tak berguna ini. Raung Raja Kares. Tampaknya Lin Chen, Suge Hong, dan yang lainnya adalah mainannya. Sekarang mainan itu kabur, Raja Kares secara alami marah. Untung masih ada satu yang tersisa. Raja Kares menoleh dan melirik Lin Chen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak manusia, karena mereka telah memasuki tingkat ketiga, maka kamu harus tinggal bersamaku dan tinggal bersamaku selama 500 tahun. Lin Chen melihat Suge Hong dan yang lain memasuki level ketiga, mereka sedikit lega. Meskipun dia telah menguasai metode bongkar muat, sulit untuk menahan serangan Raja Kares untuk waktu yang lama. Lagi pula, kebugaran fisik yang terakhir sudah terlalu kuat. Mencapai 2 juta kilogram, yang sebanding dengan alam puncak yang sebenarnya. Maaf, aku tidak tertarik menemanimu ke sini, jadi kamu bisa terus terjebak di sini. Lin Chen mendengus dingin. Kali ini dia tidak lagi melawan secara pasif. Dia menggerakkan kakinya dan berlari lurus menuju Raja Kares. Raja Kares tidak memiliki dantian, dan tidak memiliki energi sejati dari seorang pejuang manusia. Ia mengembangkan kebugaran fisik sepenuhnya. Ia menggunakan kebugaran fisik untuk memasuki Tao. Ia sekarang berada di puncak alam Tao sejati. Karena itu, Raja Kares itu sangat cepat, lebih cepat dari Lin Chen. Entah berapa banyak, namun meski begitu, Lin Chen tidak peduli, karena dia sudah paham cara bongkar muat. Dengan mengandalkan cara bongkar muat, Lin Chen sepenuhnya dapat menahan serangan Raja Kares, dan kemudian menggunakan kekuatan ini untuk mendorong dirinya ke depan platform batu. Ini juga metode yang digunakan Lin Chen saat berhadapan dengan naga es di lantai pertama. Raja Kares tidak mengetahui rencana Lin Chen, ketika melihat Lin Chen mengambil inisiatif menyerang, ia langsung tersenyum arogan dan menyerang Lin Chen dengan tinjunya. Anak manusia, kataku, aku ingin kamu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, tetapi sekarang 8 dari mereka telah memasuki tingkat ketiga, jadi kamu harus tinggal dan menanggung siksaan raja ini atas nama mereka. Jika suatu hari nanti aku bahagia, kamu bisa melakukannya untukku. Bebaskan dirimu dan bunuh kamu. Suara Raja Kares menggelegar keras, dan begitu suaranya jatuh, tinjunya menghantam perisai Lin Chen. Ledakan. Kali ini, Raja Kares menggunakan kekuatan besar sebesar 1,9 juta kilogram. Apa konsep kekuatan besar sebesar 1,9 juta kilogram? Serangan paling kuat yang sebanding dengan prajurit puncak di tahap akhir alam Dao sejati. Jika beratnya 2 juta kilogram, itu akan sebanding dengan serangan prajurit puncak di alam Dao sejati. Jika tidak ada perisai dan tidak ada cara untuk melepaskan kekuatannya, pukulan ini dapat menghancurkan tubuh Lin Chen menjadi daging cincang, dan dia tidak akan pernah mati lagi. Namun kini pukulan Raja Kares mengenai perisai, dan perisai tersebut langsung menghilangkan 30% kekuatannya yang berarti masih tersisa 130. Sekitar 100.000 kati. 1.900.000 kilogram dapat menghancurkan Lin Chen berkeping-keping, dan 1.300.000 kilogram dapat membunuh Lin Chen secara langsung. Masih merupakan kekuatan yang sangat besar. Dihadapkan dengan kekuatan besar 1,3 juta kilogram yang bekerja padanya, wajah Lin Chen sedikit tenggelam. Tubuhnya bergetar, dan tubuhnya serta ruang di sekitarnya bergetar. 1,3 juta kilogram kekuatan raksasa bekerja padanya. Sebagian besar kekuatan segera dihilangkan, tetapi masih ada lebih dari 600.000 kilogram gaya yang bekerja padanya. Kebugaran fisik Lin Chen mencapai 300.000 kilogram, dan dia bukan tandingan kekuatan lebih dari 600.000 kilogram. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, mundur dengan keras ke belakang, dan di belakangnya ada retakan besar yang dipotong oleh pedang mengejutkan Deng Wuking. Jie, nak, tinggallah bersamaku selama 100 tahun. Ekspresi ganas muncul di wajah Raja Kares. Dia bersemangat membayangkan menangkap Lin Chen hidup-hidup dan kemudian perlahan menyiksanya. Selama tidak membunuh Lin Chen, maka ia bisa pergi ke bawah gunung untuk berlatih keras tanpa mengikuti pengaturan 8 saudaranya. Tubuh Lin Chen terbang mundur dengan cepat, membentuk parabola. Pada saat yang sama,
Suara dinginnya terdengar, aku masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan, dan aku tidak tertarik untuk tinggal di sini bersamamu. Begitu suara itu jatuh, tubuh Lin Chen tiba-tiba bergerak menuju celah dan jatuh dengan cepat. Hah! Melihat sosok Lin Chen tiba-tiba menghilang, ekspresi Raja Kares tiba-tiba berubah. Ia melangkah maju dan muncul tepat di tepi celah. Melihat ke bawah, dia kebetulan melihat Lin Chen langsung menuju pintu masuk batu ke lantai 3. Platform itu jatuh dengan cepat. Nak, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Raja Kares meraung dengan marah. Ia menggerakkan tubuhnya dan melompat langsung ke celah. Sosoknya berubah menjadi cahaya coklat tua dan terbang menuju Lin Chen dengan cepat. Lin Chen menyipitkan matanya, sungguh kecepatan yang cepat. Puncak gunung yang megah ini tingginya hampir 6.000 meter, dan puncak gunung tersebut berjarak kurang dari 3.000 meter dari platform batu di dasar retakan. Dengan kecepatan Raja Kares, dia bisa mengejarnya dalam sekejap mata. Setelah Lin Chen tertangkap, Raja Kares tidak akan pernah memberi Lin Chen kesempatan kedua untuk melangkah ke platform batu. Jangan biarkan dia menyusul. Lin Chen tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Sementara tubuhnya jatuh dengan cepat ke bawah, dia mengangkat tangan kirinya dan segera menembakkan ratusan bilah pedang 1 inci dari jari telunjuk kirinya. Bilah pedang ini dalam sekejap mata, Raja Kares dikelilingi, begitu padat sehingga menghalangi pandangan Raja Kares sepenuhnya. Pada saat ini, Raja Kares berjarak kurang dari 1.000 meter dari Lin Chen. Lin Chen menggunakan bilah 1.000 pedang, dan dengan padat mengemas ratusan bilah pedang untuk mengelilingi Raja Kares. Namun, bilah itu tidak menimbulkan ancaman bagi Raja Kares yang memiliki tubuh yang sangat keras. Meskipun tidak dapat melukainya, ia memblokirnya. Penglihatan Raja Kares. Raja Kares langsung menjadi buta. Pergi. Raja Kares meraung, dan dia melepaskan 2 tinjunya, menghancurkan ratusan bilah pedang dengan kedua tinjunya. Sesaat setelah Raja Kares menghancurkan ratusan bilah pedang, Lin Chen jatuh dengan keras ke tanah dengan keras. Sisa 600.000 kilogram kekuatan yang Raja Kares awalnya membombardir Lin Chen, ditambah kekuatan jatuh, 2 yang besar kekuatan secara langsung menyebabkan Lin Chen memuntahkan beberapa suap darah, dan wajahnya menjadi pucat dan tidak berdarah. Menahan rasa sakit di tubuhnya, Lin Chen menghancurkan binatang Kares yang menyerangnya dengan 1 pukulan, dan langsung bergegas ke lantai 3. Pergi ke platform batu. Nak, kamu tidak bisa lari. Lin Chen cepat, dan Raja Kares bahkan lebih cepat. Begitu Lin Chen jatuh ke tanah dan kemudian bangkit, Raja Kares telah menyebarkan semua bilah pedang di sekelilingnya. Setelah menghamburkan bilah pedang, pandangan Raja Kares dipulihkan kembali, dan ia meraung dan terbang menuju Lin Chen. Hanya saja sebelum Raja Kares berjalan 2 meter, ratusan bilah pedang berukuran 1 inci tiba-tiba muncul dan mengelilinginya dalam sekejap, dan pandangannya kembali terhalang. Ternyata saat Lin Chen berlari menuju platform batu, dia juga melepaskan pedang 1.000 pedang. Lin Chen tahu bahwa jika dia tidak menghentikan Raja Kares, dengan kecepatan yang terakhir, dia akan dapat menangkap Lin Chen dalam waktu kurang dari sekejap mata pada jarak 1.000 meter. Setelah tertangkap, Raja Kares tidak akan bisa memberinya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Karena itu, Lin Chen berlari liar sambil melepaskan 1.000 pedang. Meskipun bilah 1.000 pedang tidak bisa melawan Raja Kares terlalu lama, Lin Chen tidak membutuhkan banyak waktu, dia hanya perlu beberapa saat untuk bergegas ke platform batu. Setelah melepaskan Tousan Swords Blade 2 kali berturut-turut, niat pedang setengah langkah di tubuh Lin Chen hampir habis, membuat wajahnya semakin pucat. Hoar. Beberapa binatang Kares mengepung Lin Chen, mencoba menghentikan tindakan Lin Chen. Lin Chen dengan cepat mengangkat tinjunya dan menghancurkan binatang Kares di sekitarnya menjadi berkeping-keping dengan 1 pukulan. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, Lin Chen bergegas ke bawah platform batu. Nak, hentikan untukku. Hampir segera setelah Lin Chen tiba di bawah platform batu, raungan Raja Kares tiba-tiba terdengar. Sinar cahaya melintas di sekujur tubuhnya, dan terbang langsung menuju Lin Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Lin Chen mencibir, hentikan aku, kamu belum memenuhi syarat. Begitu. Dia selesai berbicara, Lin Chen mengerahkan kakinya sedikit dan melompat ke platform batu. Cahaya putih melintas, menerangi seluruh celah. Cahaya putih dalam sekejap, Lin Chen di platform batu telah menghilang tanpa jejak. Ah! Melihat Lin Chen memasuki level ketiga, Raja Kares menjadi marah. Awalnya, ia ingin menahan semua orang tetapi diseret oleh Lin Chen, dan Zhuge Hong dan yang lainnya memasuki lantai 3. Kemudian, Lin Chen tiba-tiba menghindarinya dan memasuki lantai 3. Raja Kares tidak bisa tidak menyesal. Jika dia tahu lebih baik, dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melukai Lin Chen secara serius, daripada menguji keuntungan Lin Chen sedikit demi sedikit seperti bermain dengan semut. Pada akhirnya, bagian bawah garisnya diuji, tetapi mainannya juga kabur. Sampah, sekumpulan sampah. Dengan marah, Raja Kares meninju binatang Kares di sebelahnya.
Bang bang bang, angin kencang bertiup lewat, dan binatang kares yang terkena pukulan Raja Kares berubah menjadi puing-puing di tempat. Lusinan binatang kares di belakang binatang kares ini semuanya mati. Binatang kares lain di sekitarnya segera mulai bergetar. Titik. Brak. Cahaya putih menghilang, Lin Chen melayang di udara, dan kemudian tarikan kuat datang dari tanah, dan tubuhnya jatuh langsung ke tanah. His. Dia jatuh dari udara ke tanah. Kekuatan dampaknya membuat luka Lin Chen semakin serius. Rasa sakit yang parah membuatnya menghirup udara. Ho ho. Pada saat ini, beruang kecil yang mengamuk itu tiba-tiba meraung kegirangan. Lin Chen. Lin Chen masuk. Suge Hong, Wan Renfeng, Jiang Yue dan yang lainnya juga berjalan dengan cepat. Lin Chen menekan rasa sakit di tubuhnya dan duduk bersila di tanah, mengabaikan Suge Hong dan yang lainnya, membalikkan tangannya, mengambil pil penyembuhan, dan menelannya dengan mulut terbuka. Suge Hong dan yang lainnya melihat sosok Lin Chen yang malu dan tahu bahwa Lin Chen terluka parah, jadi mereka semua diam. Setelah beberapa saat, Lin Chen perlahan membuka matanya, cederanya sudah terkendali, tetapi tidak mungkin pulih untuk sementara waktu. Melihat Lin Chen membuka matanya, suara Jiang Yue segera terdengar, "Lin Chen, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami." Suge Hong, Wan Renfeng, Chen Kexin, dan Tang Rou juga memandang Lin Chen dengan rasa terima kasih. Bab 290, Setan Kepiting. Di lantai pertama, Lin Chen dan Little Storm Bear yang menahan naga es, dan akhirnya mereka memasuki lantai 2 tanpa terluka. Di lantai 2, jika Lin Chen tidak melawan Raja Kares pada akhirnya, semuanya akan dimusnahkan. Lin Chen tersenyum dan berkata dengan suara serak, "Di mana tempat ini?" Saat dia berbicara, Lin Chen melihat sekeliling. Saat ini, mereka berada di hutan lebat, yang sangat sepi. Di bawah pohon besar tidak jauh dari sana, Deng Qingqing dan Zhang Qishui sedang dalam masa pemulihan dari luka-luka mereka. Mampu memasuki tingkat kedua, Deng Wuqing juga sangat diperlukan. Jika bukan karena pedang mengejutkan Deng Wuqing, yang membelah gunung setinggi ribuan meter menjadi dua, mereka tidak akan dapat menemukan pintu masuk ke tingkat ketiga. Tingkat. Lagi pula, siapa sangka pintu masuk ke lantai 3 berada di dalam puncak gunung. Setelah menggunakan pedang yang mengejutkan itu, Deng Qingqing mendapat serangan balik dan terluka parah. Adapun Zhang Qishui, dia dipukul oleh Raja Kares pada awalnya dan berada di ambang kematian, dia beruntung tidak mati. Saya dan Wan Renfeng baru saja memeriksa sekeliling. Tidak ada apapun di sini kecuali pepohonan. Namun, kami hanya memeriksa area terdekat dan tidak melangkah terlalu jauh, kata Suge Hong. Hutan lebat. Lin Chen menatap ke langit di sini sangat biru, sangat berbeda dari kegelapan di tanah warisan. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa sedikit bau asin. Merasakan hembusan angin, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mengapa ada bau asin. Apakah ini pantai? Tidak ada laut di wilayah Yan'an, tetapi Lin Chen telah ke pantai lebih dari sekali dalam kehidupan sebelumnya, jadi saya cukup akrab dengan udara pantai. Nafas angin tadi sangat mirip dengan udara di tepi pantai. Prioritas utama adalah memulihkan kekuatan kita terlebih dahulu, jika tidak kita tidak akan memiliki kekuatan bertarung ketika menghadapi monster. Setelah sensasi di level pertama dan kedua, tidak ada lagi yang berani meremehkan Lin Chen. Lin Chen juga memiliki sedikit keagungan. Suge Hong tidak puas dengan ini. Meskipun budidayanya lebih tinggi dari Lin Chen dan kekuatannya jauh lebih kuat dari Lin Chen telah membayar lebih dari mereka di tingkat pertama dan kedua, dan jika Suge Hong diizinkan menghadapi Kares sendirian raja, dia tidak yakin. Suge Hong mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, Wan Renfeng dan aku akan berjaga-jaga sementara kamu pulih dari luka-lukamu." Segera, sekelompok 8 orang dan 1 binatang mulai membagi pekerjaan. Suge Hong dan Wan Renfeng berada di depan dan belakang, melindungi Lin Chen dan yang lainnya di tengah, melihat sekeliling dengan waspada. Lin Chen, Jiang Yue, Chen Kexin, Tang Rou, Deng Wuqing dan lainnya berbaring bersila di tanah untuk memulihkan luka mereka atau memulihkan energi mereka yang sebenarnya. Adapun beruang kecil yang kejam, dia merangkak di tanah memurnikan buah darah naga yang belum sepenuhnya dimurnikan di tubuhnya. Beruang kecil tidak memiliki teknik budidaya, dan kecepatan pemurniannya juga sangat lambat. Lin Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu pengangkat bermutu tinggi dan batu spiritual, bersiap untuk pulih dari luka-lukanya. Melihat batu roh di tangannya, Lin Chen tiba-tiba teringat lusinan batu roh atribut es yang dia ambil dari naga es di lantai pertama. Ada total 13 batu spiritual atribut es. Situasinya mendesak pada saat itu. Setelah Lin Chen menyingkirkan batu roh atribut es, dia tidak pernah mengeluarkannya lagi. Namun, Lin Chen tidak berniat mengeluarkannya sekarang. Lin Chen telah bekerja keras untuk mendapatkan atribut es, dan dia tidak ingin memberitahu Suge Hong dan yang lainnya. Bagaimanapun, atribut es adalah batu roh atribut yang sangat langka. Prajurit menggunakan batu roh atribut untuk berlatih, yang dapat mempercepat latihan mereka.
13 batu roh atribut es sudah cukup bagi Lin Chen untuk menerobos ke tahap awal alam Dao sejati dalam satu gerakan. Tentu saja, itu akan memakan waktu lama. Untuk memurnikan. Sekarang jelas bukan memurnikan batu roh atribut es. Kapan? Tanpa berpikir panjang, Lin Chen meminum Ki Gathering Pill dan menutup matanya untuk berlatih. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Dalam 3 hari, Lin Chen dan yang lainnya tidak diserang oleh monster apapun. Ada keheningan di hutan lebat, seolah-olah tidak ada makhluk hidup. Namun meski begitu, semua orang tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Ini adalah aula warisan setelahnya semuanya, meskipun mereka tidak diserang dalam 3 hari ini. Serang, tapi bukan berarti tidak ada bahaya. Setelah 3 hari pelatihan ini, cedera Lin Chen telah sepenuhnya stabil, tetapi dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Niat pedang setengah langkah di tubuhnya juga pulih sepenuhnya, dan Lin Chen pada dasarnya kembali ke puncaknya. Lin Chen. Pada saat ini, Deng Wuking datang tiba-tiba. Dia menatap Lin Chen dengan mata sedikit berapi-api, kamu benar-benar kuat jika kamu dapat menahan serangan berulang-ulang Raja Kares. Jika ini bukan aula warisan, aku akan melakukannya pasti bertarung denganmu. Ayo bertarung. Ketika dia melihat Lin Chen untuk pertama kalinya, Deng Qingqing hanya sedikit terkejut bahwa Lin Chen dapat memahami setengah langkah maksud pedang, tetapi dia masih tidak menganggap serius Lin Chen. Setelah pertarungan dengan naga es di level pertama dan pertarungan dengan Raja Kares di level kedua, status Lin Chen di hati Deng Qingqing meroket dan dia memenuhi syarat untuk bertarung dengannya. Deng Qingqing memiliki keinginan yang kuat untuk mengejar puncak seni bela diri, dia tidak ingin kehilangan master seperti Lin Chen. Lin Chen tersenyum dan berkata, saya juga berharap untuk bertarung dengan Anda. Meskipun budidaya Lin Chen hanya di puncak alam Tiangang, kebugaran fisiknya telah mencapai puncak tahap awal alam Dao sejati, dan dia telah menguasai metode bongkar muat kekuatan. Ketika berhadapan dengan Deng Qingqing, Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Pada saat ini, Zhang Qishui juga berjalan perlahan. Setelah 3 hari pelatihan, Lin Chen, Deng Wuking dan Zhang Qishui, 3 orang yang terluka paling parah, hampir pulih. Zhang Qishui tanpa ekspresi, dengan aura dingin memancar dari tubuhnya. Dia memandang Lin Chen dan berkata, Lin Chen, aku berhutang budi padamu sekali lagi. Lin Chen tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Faktanya, Suge Hong dan yang lainnya memiliki perasaan yang sama dengan Lin Chen. Tanpa Lin Chen, mereka tidak akan bisa memasuki level ketiga dari Raja Kares. Demikian pula, Deng Qingwu juga memainkan peran yang sangat tinggi. Tanpa pedang mengejutkan Deng Wuking, mereka bahkan tidak akan tahu di mana letak pintu masuk ke lantai 3. Setiap orang bisa masuk dari lantai 2 ke lantai 3, dan Lin Chen serta Deng Qingqing sangat diperlukan. Deng Qingqing menarik napas dan berkata, di lantai 3 aula warisan, kami benar-benar beruntung berada di sini. Zhang Qishui mengangguk dan berkata, 5.000 tahun yang lalu, beberapa orang juga memasuki aula warisan, tetapi ternyata mengatakan bahwa di seluruh pasukan dimusnahkan di lantai pertama. 10.000 tahun yang lalu, 10 orang dari tempat suci memasuki aula warisan. Ketika mereka memasuki lantai 2, hanya tersisa 3 orang. 3 orang, ingin melewati 3 lantai berikutnya. Tidak mungkin. Berbicara tentang ini, Zhang Qishui menertawakan dirinya sendiri. Sungguh beruntung dia bisa memasuki level ketiga. Sekarang Zhang Qishui merasa beruntung karena Suge Hong mengundang Lin Chen dan Xiao Baoxiong untuk datang ke aula warisan, jika tidak mereka akan mati di lantai pertama. Misalnya, Xiasu mati di mulut naga es di lantai pertama. Namun meskipun warisan, aula ini sangat berbahaya, tapi tidak ada yang akan menyerah. Jika Anda berjuang keras, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan dari aula warisan lantai 6. Jika Anda tidak melawan, Anda tidak akan pernah mendapatkan warisan tersebut. Ho ho. Raungan beruang kecil yang mengamuk tiba-tiba terdengar. Mendengar suara beruang kecil yang kejam, Lin Chen menoleh dan melihat ke atas, dan melihat pria kecil itu menatap Lin Chen dan yang lainnya dengan marah. Ternyata percakapan Lin Chen dan mereka bertiga sempat mengganggu si kecil, hingga ia harus terbangun dari tidur lelapnya. Orang ini. Lin Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di sisi lain, Suge Hong, Wan Renfeng, Jiang Yue, Chen Kexin dan Tang Rou juga datang. Setelah melirik Lin Chen dan yang lainnya, Suge Hong berkata dengan suara yang dalam, semuanya, karena kita telah pulih dari cedera kita, mari bersiap untuk menjelajahi hutan lebat ini. Tujuan semua orang adalah lantai 6 aula warisan, dan ini adalah lantai 6. Di lantai 3, mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya, jadi mereka harus menjelajahi hutan lebat untuk menemukan pintu masuk ke lantai 4. Semua orang mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Tanpa penundaan lebih lanjut, ayo berangkat sekarang. Setelah Suge Hong selesai berbicara, dia segera berjalan menuju hutan lebat di depan. Sekelompok 8 orang dan 1 binatang berjalan perlahan di hutan lebat, tampak waspada.
Kekuatan jiwa Lin Chen telah dilepaskan, selalu memperhatikan situasi di sekitarnya. Tapi yang membingungkan Lin Chen adalah tidak ada makhluk hidup di dekatnya, kecuali pohon dan rumput liar. Wosh wosh. Tak lama setelah berjalan, pepohonan di sekitarnya mulai berkurang, dan terdengar suara angin kencang di telingaku, bercampur dengan sedikit bau asin yang segar. Setelah mendengar berita tersebut, semua orang menjadi lebih waspada dan bergerak maju dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, sebuah suara kecil tiba-tiba menarik perhatian Lin Chen. Suara cici, sangat kecil, jika Lin Chen tidak memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan indera yang sangat tajam, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Suge Hong dan Deng Qingqing juga mendengar suara itu pada saat yang bersamaan, dan semua orang segera berhenti. Pasti ada monster di sekitar. Suge Hong sedikit mengernyit dan melihat sekeliling. Selain suara kicau kecil, ada juga suara angin menderu. Dimanapun ada monster, semakin besar kemungkinan itu adalah pintu masuk ke lantai 4. Ayo terus berjalan, kata Deng Qingqing tanpa ekspresi. Suara itu datang dari depan, tetapi ada juga suara angin kencang yang bercampur, sehingga Wan Renfeng dan yang lainnya tidak mendengarnya. Saat suara itu bergerak maju, tak butuh waktu lama hingga pepohonan di sekitarnya menghilang seluruhnya. Yang terlihat adalah tumpukan batu besar. Di balik itu ada pantai yang sangat luas. Di balik pantai, tak ada habisnya laut. Ternyata itu laut. Suge Hong dan yang lainnya memandangi laut biru dengan takjub. Nen Bean. Mereka awalnya mengira ada padang rumput atau gunung di luar hutan lebat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu sebenarnya laut. Lin Chen pun menyipitkan matanya, tak heran ia mencium bau air laut sebelumnya. Cici. Pada saat ini, terdengar sedikit suara cici lagi. Mendengar suara ini, Lin Chen dan yang lainnya segera bersembunyi di balik batu besar dan melihat ke arah asal suara itu. Di pantai yang jaraknya ribuan meter dari Lin Chen dan lainnya, ada beberapa monster mirip kepiting setinggi sekitar 1 kaki berjalan di atas pasir. Penjepit yang tajam dan bersinar itu membuat hati orang merinding. Iblis kepiting tingkat atas tingkat 5. Chen Kexin menarik napas sedikit. En beruang kecil yang kejam adalah monster tingkat rendah tingkat 6, sebanding dengan pejuang di tahap akhir alam Dao sejati, sedangkan monster tingkat 5 tingkat atas setara dengan pejuang manusia di tahap tengah alam Dao sejati. Namun, Anda harus tahu bahwa kekuatan monster umumnya lebih tinggi daripada prajurit pada level yang sama. Sedikit lebih kuat, artinya, iblis kepiting tingkat atas tingkat kelima lebih kuat dari prajurit rata-rata. Di tahap tengah alam Dao sejati. Melihat monster kepiting, hati Lin Chen bergerak, dan dia berbalik dan melihat ke dalam hutan lebat. Tempat di mana dia berdiri saat ini adalah tumpukan batu, sedikit lebih tinggi dari hutan lebat, jadi jika dilihat sekilas, dia hampir bisa menutupi seluruh hutan lebat. Keseluruhan hutan sangat luas, di kiri dan kanan hutan juga terdapat tumpukan batu dan pantai, di luar pantai juga terdapat laut. Melihat ke arah ujung hutan lebat, samar-samar terlihat riak air laut. Ini sebenarnya sebuah pulau. Lin Chen menarik napas dalam-dalam. Tempat di mana mereka berada sekarang adalah sebuah pulau kecil yang terapung di lautan yang tak berbatas, selain pulau ini tidak ada daratan lain di sekitar mereka.